Talkshow Batu Raja Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adingka angkanci halakul negerian di 103,1 Batu Raja Radio Juma kita Etnikom Jaringan Media Etnik Indonesia. Di hari Selasa 21 Desember 2021 ya bertepatan ke tahun Islam 1443 Hijriah. Jumpa lagi kita di Talkshow pagi ini Adingka angkanci ya. Itulah hadir nih tamu-tamu atau narasumber Ibong pagi ini ya yang itu dari Pemuda Pancasila Kabupaten Oku ya. Jadi di samping Ibu Khalifah nih lah hadir Bapak Yusirwan SIP. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar? Baik. Alhamdulillah. Ada lagi Bapak Husaini SPD MSI. Apa kabar Pak? Belum dinaikkan. Mana kabar? Sehat, Alhamdulillah ya. Ceria nih caknya nih ya. Rami ya di Kangkancih ya. Jadi dua suara kian yang masuk tapi di belakang layar Rami ya di hari ini. Ini Bapak Husaini itu Ketua Bidang Ideologi Politik dan juga Pemerintahan ya. Ada juga Bapak Yusirwan itu sebagai Ketua NPC Pemuda Pancasila Kabupaten Oku, benar Pak? Benar ya. Jadi sebelum kita memulai talkshow kita pagi ini ya, kita pengen tahu kuda ini latar belakang atau Pemuda Pancasila itu sebenarnya apa sih Pak? Mungkin Pak jadi jelaskan Pemuda Pancasila apa, berdirinya sejak kapan ya? Nah itu silahkan Pak. Ya, langsung ya. Langsung silahkan. Jadi sebelumnya saya ceritakan dulu bahwa awal mula berdirinya Pemuda Pancasila itu tahun 1959. Jadi Pemuda Pancasila ini sudah 62 tahun. Sudah berumur ya. Ya, 62 tahun ya kan. Dan sejarahnya berdiri Pemuda Pancasila ini adalah sebagai panggilan. Ya kan, pada saat itu dari TNI juga berpikir bahwa sudah ada ancaman terhadap ideologi Pancasila ini, Pancasila dari komunis ya kan saat itu kan. Makanya dibentuklah Ormas, Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila, sebagai benteng untuk mempertahankan ideologi Pancasila. Dan ini dibentuk atau didirikan oleh pendirinya itu Bapak Jenderal Abdullah Haris Nasution dan Bapak Jenderal Ahmad Yani. Itu adalah pendiri Pemuda Pancasila pada awalnya. Jadi sudah cukup lama memang Pemuda Pancasila ini sudah 62 tahun. 62 tahun. Dan selama 62 tahun ini Pemuda Pancasila ini selalu aktif mempertahankan bahwa tetap NKRI itu tetap ideologinya Pancasila. Oke, itu ada tambahan nih Bapak Husaini. Mungkin tambahannya itulah tadi ya. Pada dasarnya kenapa terbentuknya daripada Ormas Pemuda Pancasila, intinya adalah bagaimana kita selaku warga masyarakat Indonesia tetap berpegang pada ideologi Pancasila. Sebagaimana negara kita terbentuk kan, di mana sumber dari sumber hukum yang ada di negara kita adalah Pancasila. Oke. Nah sejauh ini nih, lah 62 tahun berdiri ya, berarti Pemuda Pancasila ini. Untuk di Kabupaten Oku Diwe, kegiatan apa sih yang galak kamu lakukan? Nih kan mungkin kalau Pancasila mungkin terlalu berat ya, yang ringan-ringan lah di mata masyarakat ya. Itu apa sih Pak? Ya, jadi begini, untuk kepengurusan kita sendiri itu baru terbentuk, dilantik itu baru tanggal 14 November 2021. Tapi kegiatan kita sudah banyak sekali ya kan. Kemarin itu kita ikut penanaman pohon ya di sekolah SLB ya. Ya, itu penanaman pohon yang diprakarsai oleh KPI ya. Komite penanaman komisi dari Pak Mailan Tommy, itu Komite Pohon Indonesia. Ya KPI itu ya, kita Pemuda Pancasila mensupport kegiatan itu. Selain itu juga kita juga ikut apel akbar ya kemarin itu. Apel akbar di Palembang itu tanggal 25 Oktober. Ya kita juga partisipasi. Kebetulan walaupun kita baru dan belum dilantik pada saat itu, kita
dari Oku sendiri mengirimkan 105 personil ke Palembang ikut apel Akbatui. Jadi kita itu terbanyak ketiga. Iya, dari 13 kabupaten kota. Jadi itu selain itu juga kemarin itu juga pada saat pop kita juga ikut serta berperan serta partisipasi dalam penyelenggaraan pop itu, ya kan, alhamdulillah berjalan lancar sampai dengan selesai, ya kan. Selanjutnya juga kita juga ikut kegiatan donor darah. Dan itu juga ikut juga partisipasi dalam lomba yang itu apa? Ya, Papop ya, yang itu apa, yang disabilitas kan, iya, Peparprop itu. Ya. Kita juga ikut, ya, insya Allah program kedepannya juga kita itu ikut partisipasi dalam vaksinasi. Vaksin Karena kita mencoba membantu pemerintah daerah agar kegiatan vaksin ini bisa sampai dengan targetnya itu mencapai, ya, kalau bisa 100%. Ya, karena Manahi kan memang lagi digalakkan ya. Sekarang yang namanya vaksin ini berarti pemuda Pancasila ini akan ikut serta juga membantu pemerintah dalam hal ini. Mungkin ada tambahan, Pak Husseini? Mungkin jauh ke depan seperti ini, dengan adanya terbentuknya Ormas Pemuda Pancasila di Oku ini, maka program-program sebenarnya dari Pemuda Pancasila itu sudah dibuat. Jadi langkah-langkah apa yang akan kita lakukan setelah habis daripada pelantikan kami. Salah satunya adalah sudah dibicarakan dengan Ketua MPC kemarin itu untuk sosialisasi masalah ideologi Pancasila di dunia pendidikan. Terlihat daripada dunia kemahasiswaan dan pelajar, karena di organisasi Pemuda Pancasila ini memang ada dilibatkan pelajar itu, namanya Satma. Satma itu Satuan Pelajaran dan Mahasiswa. Artinya ada regenerasi yang akan melanjutkan apabila mereka tertarik untuk masuk Satma, nanti yang akan datang dia memang sudah terlibat ke dalam keanggotaan Pemuda Pancasila. Maka kita akan tanamkan dari SMA lah, anak-anak SMA yang mau terjun ke dunia kuliah atau anak mahasiswa yang sudah ada sekarang ini di universitas. Seperti apa ideologi Pancasila yang ada di Ormas Pemuda Pancasila ini. Itu nih Kang Kanci ya. Nah, tadi kan sempat disenggol ya seperti apa ideologi dari Ormas Pancasila ini. Mungkin Pak jadi disebutkan nih, kalau nggak disebutkan kalau butir-butirnya banyak lah ya. Mungkin salah sikokian ya dari 5 sila kita itu isi-isinya yang mungkin diterapkan oleh Pemuda Pancasila. Silakan Pak. Ya, kalau kita lihat tolak ukur daripada undang-undang kita ini kan ke arah ke Pancasila. Ada beberapa butir yang ada di Pancasila yang mungkin selama ini ada beberapa program yang hilang di mata pelajaran siswa. Misalkan mata pelajaran PPKN. Kalau dulu kan zaman saya sekolah ada PMP dan sebagainya. PMP kan. Artinya pelajaran-pelajaran itu kan menanamkan bagaimana tolak ukur masyarakat memandang Pancasila sebagai dasar hukum negara. Intinya di dalam Pancasila itu ada 5 sila. Ya, salah satunya misalkan di sini ketuhanan yang Maha Esa. Seperti apa aplikasi daripada ketuhanan yang Maha Esa? Ada lagi kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan. Artinya bagaimana kita mengaplikasikan ideologi Pancasila itu di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat misalkan pada sila pertama bahwa ketuhanan yang Maha Esa, artinya ada beberapa agama di Indonesia kan yang bisa hidup di Indonesia. Sekarang ada tambahan lagi agama Konghucu. Nah, artinya ada juga agama Konghucu, Islam, Kristen dan sebagainya hidup dalam satu kawasan. Nah, seperti apa mempersatukan mereka? Nah, daripada ini yang dikatakan bahwa kita adalah bagian daripada persatuan Indonesia ini tadi yang dikatakan dengan Pancasila. Berbagai warna, berbagai daerah, agama yang berbeda, tapi dalam satu yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Oke, Kang Kanci. Kadang untuk kemungkinan ya, walaupun warga negara Indonesia banyak yang tidak paham apa isi sila dari Pancasila itu, Kang Kanci ya. Nah, kalau 30 menit nih minggu dari jam 9 pagi kita masih di Talkshow Batu Raja Radio, tentu nyenggut ke jam 10 kala. Talkshow Batu Raja Radio.
Masih dipancarluaskan di Jalan Dr. Muhammad Hatta nomor 1196H Bakung Batu Raja nih ya. Balik lagi kita di Talkshow pagi ini ada angka Ance lah 37 menit minggu dari jam 9 pagi ya. Nah jadi tadi kita lah banyak berbincang sedikit tadi angka Ance ya di balik Talkshow di balik Talkshow. Oke lah. Jadi ini kan pemuda Pancasila ya, tema kita hari ini itu bela negara nih. Nah, kita pengen tahu peran kamu bilang Hang tuh apa sih, atau kegiatan apa yang akan kamu lakukan atau keikutsertaan kamu dalam Hari Bela Negara ini. Silahkan. Jadi begini, sebelumnya saya juga mengingatkan lagi bahwa pemuda Pancasila ini adalah ormas yang didirikan untuk mempertahankan ideologi Pancasila. Kita ini pemuda Pancasila sebagai benteng terdepan, benteng terdepan untuk mempertahankan ideologi Pancasila. Jadi dalam artian tidak mesti harus bela negara itu tidak mesti harus dalam perang atau ya itulah ya, perang ya fisik lah istilahnya kan. Jadi kita lebih pada pemahaman tentang ideologi Pancasila itu secara umum, ya kan. Jadi kita juga sudah sepakat bahwa ideologi Pancasila itu harga mati bagi kami, ya kan. Jadi upaya-upaya untuk merubah ideologi Pancasila jelas mendapat tantangan dari kami, pasti, ya kan. Yang sulit saat ini memang tentang pemahaman ideologi Pancasila sendiri di masyarakat itu malah dikurangin. Contohnya di sekolah-sekolah tadi sudah dihilangkan mata pelajaran tentang ideologi Pancasila sendiri. Padahal ideologi Pancasila itu satu-satunya ideologi di dunia yang di Indonesia, yang cuman ada di Indonesia. Tidak ada ideologi lain Pancasila di negara lain, tidak ada, cuman ada di Indonesia. Kenapa? Karena ideologi Pancasila ini apa ya, azas tadi Bhinneka Tunggal Ika ya. Memang dari Sabang sampai Merauke kita itu terdiri dari beberapa macam suku, bahasa ya kan, agama, ya kan, latar belakang sosial, maupun itu semua itu tergabung dari jadi cita-cita para pendiri bangsa ini ialah bagaimana menyatukan semuanya itu dalam suatu jadi negara bangsa. Makanya pemersatunya itu ideologi Pancasila, ya kan. Jadi dalam Pancasila sendiri sila-silanya itu sudah jelas ya. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila-sila itu sendiri ada butir-butirnya. Butir-butir itu sendiri kan dalam menjelaskan tentang bagaimana aplikasinya ya kehidupan masyarakat Indonesia ini, baik itu budaya, ya kan, tata krama, kesopanan, ya kan, etika, itu semua masuk dalam butir-butir Pancasila sendiri. Sebagai kita ideologi sebagai wujud masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Ada tambahan Pak Husain? Mungkin seperti ini ya. Kalau kami dari Ormas Pemuda Pancasila ini kan sudah jelas, artinya kami kan menanamkan di anggota kami masalah ideologi Pancasila. Tetapi tugas ini bukan tugas kami sendiri. Bahwa ideologi Pancasila ini seluruh rakyat Indonesia. Jadi tanggung jawab ini bukan tanggung jawab kami sendiri dalam arti Ormas Pemuda Pancasila. Seluruh rakyat Indonesia juga bertanggung jawab untuk itu. Nah, mungkin ada ormas-ormas lain juga yang hampir sama seperti Pemuda Pancasila kan, mempertahankan ideologi Pancasila. Artinya tanggung jawab ini memang dipegang oleh seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya misalkan dikatakan oleh ketua tadi, mengatakan bahwa kalau ada terjadi perang, kami juga ikut. Seluruh rakyat Indonesia juga ikut perang kan. Kalau mau menyerang Indonesia katanya ada guyonan-guyonan katakan
serang Batam, maka seluruh rakyat Indonesia akan ke situ, ikut dalam perang. Inilah bagaimana kesatuan daripada seluruh rakyat sesuai dengan konteks kita adalah bela negara. Artinya bela negara itu bukan hanya tugas kami selaku Ormas Pemuda Pancasila akan berdiri di depan sekali untuk menahankan ideologi dari pemuda Pancasila ini sendiri. Gitu. Nah, menurut kamu nih dari ideologi 5 sila dari Pancasila ini sebenarnya di Indonesia ini diterapkan dengan bagus belum sih? Mungkin salah sikonya nih yang kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut kamu nih lah adil belum sih? Baik itu dari kalangan masyarakat paling bawah ya, sampai yang paling atas mungkin para pejabat lah ya. Itu keadilannya tuh lah didapatkan belum sih untuk rakyat Indonesia nih? Menurut kamu ya? Jadi pemahamannya seperti ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu cita-cita. Tapi sampai sekarang itu masih berproses. Benar. Ya, bukan tidak adil, bukan tidak berhasil, bukan. Tapi kan masih berproses. Saat ini memang di dalam masyarakat sendiri memang masih banyak terjadi ketidakadilan, ketimpangan, ya kan. Itu memang ada, tapi yakinlah keadilan sosial itu bakalan terwujud. Sekarang ini sedang dalam proses saja. Karena cita-cita para pendiri bangsa ini ya mulia, luhur di sila budi pekertinya. Mereka benar-benar memikirkan tentang kehidupan masyarakat. Ya, kita ini kan tadi beda budaya, beda suku, beda agama, beda juga pendidikan, ya kan? Itu banyak sekali istilah itu karakter-karakter yang timbul dari masing-masing individu di masyarakat. Nah, itulah yang bagaimana pendiri bangsa ini mempersatukan dalam ideologi Pancasila tadi kan. Nah, jadi saya sampaikan juga memang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu belum sampai saat ini belum benar-benar terwujud, tapi itu sedang dalam proses. Jadi tidak ada alasan kita mau mengubah ideologi Pancasila, tidak ada alasan. Makanya kami tetap masalah ideologi Pancasila itu harga mati bagi kami. Iyalah hading kawan-kawan ya. Karena di dalam sila 5 sila itulah termasuk galeh ya. Iya. Ada tambahan mungkin Bang Husain? Seperti yang dibilangkan tadi oleh ketua kita bahwa keadilan sosial itu bagian daripada proses. Karena acuannya dasar hukum Indonesia ini kan acuannya adalah Pancasila. Sebenarnya kalau lihat adil atau tidak adil untuk masyarakat, kalau pemerintah itu semaksimal mungkin bagaimana fungsinya supaya keadilan itu bisa terwujud. Nah, tinggal lagi mungkin ada oknum-oknum tertentu dan itu juga bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga banyak yang berlaku curang kan. Nah, inti pokoknya bagaimana kami sebagai ormas juga mengawasi, melihat bagaimana keadaan-keadaan dari masyarakat, apa yang bisa kita bantu kan untuk masyarakat, untuk mewujudkan dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tadi. Nah, tadi ngomong-ngomong masalah oknum ya, ngomong-ngomong masalah karakter tadi Pak ya. Ini banyak nih Mas tuh tanggapan dari masyarakat atau stigma masyarakat mengenai pemuda Pancasila nih. Dan untuk kemungkinan ya dari 100% masyarakat pasti ada lah berapa persen yang kurang senang dengan pemuda Pancasila. Mana nih tanggapan kamu menghadapi stigma masyarakat yang itu tuh? Benar. Ya. Jadi begini, setiap kegiatan atau bentuk organisasi itu pasti ada yang suka dan tidak suka. Iya, benar. Itu pasti itu. Tidak semuanya suka, tapi juga pasti bisa saya sampaikan juga bahwa tidak semua orang juga tidak suka. Ya kan? Pemuda Pancasila ini ormas. Ya, kehadirannya ini memang dibutuhkan oleh negara. Ya kan, sebagai benteng untuk memperangi ideologi Pancasila. Jadi banyak sekali memang stigma yang terbentuk di masyarakat yang negatif tentang pemuda Pancasila selama ini. Bahwa katakan kebanyakan pemuda Pancasila ini preman itu ribut ya. Kalau dibilang preman sih
salah. Justru kalau di sebelumnya mereka ini preman, begitu bergabung ke Pemuda Pancasila, mereka nggak jadi preman lagi, mantan preman. Mantan preman. Jadi walau kalau dengan begitu tadi ya wajar aja kalau masyarakat melihat itu stigma itu, preman. Padahal sebelum bergabung dia preman, setelah bergabung dia ada aturannya. ada aturan. Jadi kalau sebelum bergabung dulu dia bebas. Nah, preman itu kan orang bebas, bebas melakukan tanpa aturan. Setelah bergabung di Pemuda Pancasila, harus ikut aturan dong. Organisasi itu sudah diatur di organisasi. Kita ada peraturan organisasi ada. Kita juga. Jadi mereka ini setelah bergabung pensiun jadi premannya. Iya kan, jadi salah kalau dikatakan Pemuda Pancasila ini preman semua isi muka. Mantan preman iya, saya sepakat kalau mantan preman. Apakah Bapak termasuk? Tidak. Iya. Tapi ada ya di antara anggota yang mantan preman. Kebetulan kita di Pemuda Pancasila ini kebetulan anggotanya banyak yang ex-napi, banyak yang bekas tahanan lah. Iya, tapi dengan memberdayakan dimasukkan ke Pemuda Pancasila, insya Allah mereka akan lebih teratur ya. Ada aturan. Yang preman tadi jadi mantan kan. Iya, tapi kan justru bagus lah ya punya mantan preman, punya mental kuat. Jadi kan untuk siapa tahu kan, bukan doa ya, siapa tahu ke depan perang misalkan mantan preman kali sih. Iya, tapi kan ada ambil sisi positifnya ringka ya. Berarti mereka kan tahan banting lah istilahnya. Kalau nggak kata preman tuh kan lah kuat nih ya, namun kata masyarakat tuh, makanya stigma masyarakat tuh nganggap takut ya. Mungkin ada tambahan nih Pak Husain. Jadi begini, inti pokoknya kan kami Pemuda Pancasila ini keanggotaannya dari beberapa elemen. Jadi kalaupun dia tadi ada preman, cuman seluruhnya tidak semuanya preman. Ada juga yang ada latar belakang yang lain. Dengan adanya latar belakang lain inilah dikelompokkan dalam satu wadah. Nah, ide-ide yang bisa diambil ini artinya kan jauh ke depan tidak harus ormas ini tidak harus bergerak di bidang yang sifatnya agak negatif, tidak. Bisa juga dalam hal positif tadi. Misalkan kami bikin program tadi ke dunia pendidikan, kami sosialisasi masalah ideologi Pancasila. Nah, seterusnya mungkin keanggotaan ini kan misalkan kita ambil tukang parkir atau jaga malam dan sebagainya. Kalau dia masuk ke Pemuda Pancasila, maka kami pakai aturan. Jadi tidak liar. Kalau selama ini mungkin dia berdiri sendiri, ribut dan sebagainya. Kalau sekarang ini dengan adanya kita berkelompok dengan orang-orang yang tertentu, mungkin ada ide-ide cemerlang yang buat mereka ini bisa jauh ke depan berkembang. Tidak lagi menjadi tukang parkir, mungkin jadi apa? Karena ada bidang tersendiri yang menyiapkan untuk kewirausahaan dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Jadi yang namanya manusia lah ya, banyak latar belakang tadi, cuma ditempatkan dalam wadah yang positif, insya Allah akan terus berkembang. Nambahkan sedikit, misalkan saya ini kan sebenarnya komisioner pelindungan anak di Sumatera Selatan. Karena ini sudah lama berteman, kupikir ini satu ormas. Kalau dulu kan bergerak di bidang anak, anak ini lebih tersentuh. Kalau digabungkan Pemuda Pancasila dengan komisioner pelindungan anak, jauh bertentangan. Yang kami urusin dulu kan kekerasan anak, ketidakadilan anak, bagaimana anak jauh ke depan. Waktu saya di KPAI juga seperti apa anak ini bisa maju kalau dia tidak mampu dan sebagainya. Sama visi misi ini juga sama seperti di Pemuda Pancasila. Kalau nanti ada anak pelajar atau mahasiswa, kami siapkan wadah juga kalau untuk yang mereka berprestasi. Salah satu bentuk dari aplikasi yang kami lakukan dengan bentuk ada penyandang cacat, kami ikut di situ kan. Artinya ada bentuk kerjasama untuk seperti apa mereka yang disabilitas ini bisa maju kan, untuk membangkitkan semangat mereka itu. Mensupport. Iya, mensupport adik-adik ya. Lah lama juga nih kita ngoceh ya. Lah 51 menit kan minggu dari jam 9 pagi. Kalau kita balik lagi adik Kance masih di Talkshow Batu Raja Radio. Talkshow Batu Raja Radio. Masih lanjut tadi Kang Kancil lah 6 menit lagi jelang ke jam 10 pagi nih data hasil lah habis waktu kita. Jadi sebelum tutup nih kita nak tahu kedai salah si kewujud dari Pemuda Pancasila nih Pak dalam Hari Bela Negara nih. Silahkan. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa
Pemuda Pancasila ormas terbesar ketiga di Indonesia. Di Indonesia. Ya, setelah NU, Muhammadiyah dan Pemuda Pancasila, ya kan. Cuman yang NU sama Muhammadiyah itu kan berafiliasi ke agama. Benar. Ya kan. Kalau Pemuda Pancasila berafiliasi ke ideologi. Pemahaman ideologi. Jadi kenapa disebut terbesar ketiga di Indonesia? Karena saat ini jumlah anggota Pemuda Pancasila sendiri itu mencapai 10 juta. 10 juta. 10 juta di Indonesia ini. Nah, jadi banyak sekali program-program bela negara yang diwujudkan oleh masing-masing anggota. Cuman kalau kita khusus di MPC Kabupaten Oku, jadi kita punya program ke depannya itu karena berawal dari keprihatinan kami dari Pemuda Pancasila terhadap dunia pendidikan. Kurangnya pendidikan tentang ideologi Pancasila. Tadi saya sampaikan tadi PMP dihilangkan, PKN tidak ada lagi. Nah, jadi program kami ke depannya ini kami berusaha memberikan lagi pemahaman tentang ideologi Pancasila ke masyarakat, ke sekolah. Dunia pendidikan dalam hal ini terutama untuk fokus kami itu ke anak-anak kelas 3. Jadi kami punya program nanti itu kita kerjasama dengan Diknas, dengan Dispora, ya kan. Kita mungkin mengadakan penyuluhan atau penyuluhan pemahaman tentang ideologi Pancasila lagi kepada anak-anak didik. Ya, anak-anak didik, terutama kelas 3 karena mereka ini mau masuk ke jenjang bangku kuliah. Nah, di dalam dunia universitas, lingkungan universitas atau perguruan tinggi, itu banyak sekali paham-paham ideologi-ideologi dari luar. Ya kan, berkembang di kampus-kampus itu. Jadi dengan adanya penyuluhan ke sekolah-sekolah tadi, terutama kelas 3 sasaran kita itu harapannya ke depannya itu mereka ini dibekali sebelum masuk ke jenjang bangku kuliah, mereka sudah dibekali dengan pemahaman tentang ideologi Pancasila sebagai ideologi negara kita. Jadi kalau kita sudah bekali, insya Allah begitu mereka masuk ke bangku kuliah, ke lingkungan kampus, paham-paham ideologi manapun, baik itu komunis, sosialis, Lenin, Marxis, apa itu segala macam lah, untuk khalifah, ya tentang keagamaan, ya mereka bisa mereduksi sendiri mana yang baik buat bangsa Indonesia, mana yang tidak. Tapi kalau kita tidak bekali dengan pemahaman tentang ideologi Pancasila, ya kedepannya bisa saja itu jadi generasi berikutnya itu punya keinginan untuk merubah ideologi Pancasila. Ya itu yang tidak kami harapkan. Ya jadi yang kami harapkan itu besok itu generasi penerus itu sudah paham bahwa ideologi Pancasila adalah ideologi yang satu-satunya paling pas untuk masyarakat Indonesia sendiri. Itu. Ada tambahan Pak Hussein? Cukup ya. Oke lah hadingkang kanca ada tahasa waktu lana habis lah. Habis nih 2 menit lagi jam 10 ya. Jadi kita tutup talkshow kita pagi hari ini yang pastinya hadingkang kanca semangat juang, kita tinggal mempertahankan nih ya. Jangan merubah-rubah yang lah pasti hadingkang kanca karena itulah yang paling pas tadi Pak ya. Oke, terima kasih banyak atas waktu yang lah kamu sempatkan untuk talkshow pagi hari ini. Mohon maaf kalau sempat menyampaikan kata-kata yang kurang baik ya. Ya, tentunya jumpa lagi di lain waktu yang pastinya di kanca. So ini ada rundingan santan kinca, sajian santai keluarga tercinta bakal di kanca lah Ibu Momon got ke jam 12 kala. Halakulu negekian di 103,1 Batu Raja Radio Raden Juma kita Etnikom Jaringan Media Etnik Indonesia. Kuasa santan raginya putih cukup sekian Wan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.